Salam, selamat malam sahabat terkasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu di akhir hari ini untuk kembali ditenangkan oleh firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu ayat yang sangat indah dari kisah Nabi Elisa dan perempuan Sunem, yaitu 2 Raja-Raja 4 ayat 16. Ini adalah ayat tentang janji, tentang pengharapan yang diperbaharui, dan tentang Tuhan yang bekerja melampaui batas logika manusia. Mari kita baca 2 Raja-Raja 4 ayat 16. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Sahabat terkasih, ayat ini muncul bukan di musim yang mudah. Perempuan Sunem ini sudah lama tidak punya harapan. Bukan karena dia tidak mau percaya, tapi karena hidup telah terlalu sering mengecewakannya. Dan ketika Elisa berkata, setahun lagi engkau akan menggendong seorang anak laki-laki, dia menjawab dengan hati yang remuk, jangan dustai hambamu ini, ya abdi Allah. Ia bukan tidak percaya Tuhan, ia hanya takut berharap. Berapa banyak dari kita yang juga seperti itu malam ini? Kita pernah percaya, kita pernah berdoa, tapi karena disakiti oleh perjalanan hidup, kita takut untuk berharap lagi. Sahabat terkasih, ada seorang ibu yang saya kenal, ia sudah menikah lebih dari 10 tahun dan belum memiliki anak. Setiap kali ada yang bertanya, ia tersenyum, tapi hatinya lelah. Tahun demi tahun berlalu dan ia mulai berkata dalam hati, mungkin memang bukan jalanku. Suatu hari, dalam sebuah ibadah kecil di rumah, seorang hamba Tuhan berkata sederhana, tahun depan, Tuhan akan bukakan pintu yang sudah lama tertutup. Ibu itu tidak langsung bersukacita. Ia tidak bertepuk tangan, ia bahkan tidak menangis. Ia hanya menunduk dan berkata dalam hatinya, Tuhan, aku takut berharap. Tetapi firman itu seperti disimpan Tuhan dalam lipatan jiwanya. Ia tidak bisa menghapusnya, walaupun ia tidak berani memegangnya. Dan tepat 1 tahun kemudian, pada bulan yang sama, ia menggendong seorang anak perempuan yang sangat cantik. Apa yang paling menyentuh dari kisah ini? Bukan mujizatnya, tapi perjalanan hati seseorang yang sempat takut berharap, namun Tuhan tetap setia. Sahabat terkasih, perempuan Sunem tidak pernah meminta apa-apa. Elisa yang menanyakan kebutuhannya. Gehazi bujangnya yang berkata bahwa dia tidak punya anak. Seolah-olah Tuhan berkata, aku tahu keinginan hatimu, bahkan yang sudah kamu kubur begitu dalam. Tuhan seperti itu sampai hari ini. Dia melihat air mata yang kita sembunyikan. Ia dengar doa yang tidak pernah kita ucapkan keras-keras. Dan ia sanggup bekerja diam-diam di balik layar kehidupan kita. Sahabat terkasih, kalimat Elisa setahun lagi adalah bentuk dari waktu Tuhan. Kita sering ingin jawaban hari ini, tetapi Tuhan berkata, anakku, aku sedang menyiapkan segala sesuatunya. Percayalah. Setahun kemudian terasa lama, tapi waktu Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah salah. Sahabat terkasih, renungan malam ini mengajak kita untuk membiarkan Tuhan menyentuh bagian hati sudah kita tutup rapat. Seringkali kita bilang, sudahlah Tuhan, aku sudah cukup. Tapi Tuhan tahu yang terbaik. Mengizinkan diri kita berharap lagi. Mungkin pelan-pelan saja, tidak perlu langsung kuat. Cukup berkata, Tuhan, tolong aku percaya. Belajar menunggu dengan iman. Tidak ada musim menunggu yang sia-sia. Dalam diam, Tuhan sedang membuka kembali ruang untuk mujizat. Bukan hanya mujizat besar, tapi juga mujizat kecil yang setiap hari Tuhan lakukan untuk kita. Sahabat terkasih,
Ada seorang guru sekolah minggu yang sering berkata kepada murid-muridnya, "Kalau Tuhan janji, Tuhan pasti tepati." Suatu malam, setelah semua anak pulang, ia duduk sendiri dan bergumam, "Tuhan, aku mengajar mereka percaya, tapi kapan Engkau menguatkan hatiku sendiri?" Beberapa bulan kemudian, tanpa ia sangka, Tuhan menjawab doanya dengan cara yang sangat personal. Bukan dengan kejadian spektakuler, tapi dengan damai sederhana yang mengisi ruang batinnya, membuatnya mengerti bahwa Tuhan benar-benar hadir. Kadang, mujizat bukan berupa sesuatu yang terlihat. Kadang, mujizat adalah ketenangan baru di hati kita. Sahabat terkasih, ayat 16 ini adalah pengingat bahwa Tuhan tidak pernah melewatkan keinginan terdalam kita. Tuhan tidak menutup telinga pada doa yang kita ucapkan di tengah malam. Dan Tuhan setia, bahkan ketika kita tidak berani berharap lagi. Biarlah malam ini menjadi malam pemulihan iman. Malam ketika kita berkata, "Tuhan, aku mau percaya lagi. Sentuh hatiku dan bangunkan kembali harapan yang sempat mati." Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Engkau mengenal setiap ruang terdalam hati kami, termasuk harapan yang sudah lama kami kubur. Tuhan, pulihkan iman kami, ajari kami percaya lagi, menunggu dengan sabar, dan membuka hati terhadap rencana-Mu yang indah. Kami serahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Biarkan kami tidur dengan tenang dan damai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Jika firman Tuhan ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.